Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Diari Fisika bersama saya Versti Ristiana. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi gerak lurus pada sub gerak vertikal. Yuk, langsung saja kita belajar bersama. Apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal merupakan gerak dengan lintasan lurus vertikal, yaitu naik atau turun dengan percepatan tetap. Gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan pada lintasan naik atau turun, yaitu secara vertikal. Nah, karena gerakannya naik atau turun, berarti gerakan dari benda yang naik dan turun ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, berdasarkan jenisnya, gerak vertikal dibagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, dan gerak jatuh bebas. Jenis gerak vertikal yang pertama yaitu gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak yang lintasannya lurus dengan arah ke bawah dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0. Jadi, di sini maksudnya adalah gerakan benda yang arahnya ke bawah ya, teman-teman. Arahnya ke bawah, lintasannya lurus dan kecepatan awalnya tidak bernilai 0. Jadi kalau kita lihat di sini ada seorang anak yang mendribel bola basket. Nah, di sini bola basketnya digerakkan ke bawah ya dengan kecepatan awal. Di sini di dalam gambar ditunjukkan dengan tanda anak panah berwarna hitam dengan kecepatan awal yaitu V0. Nah, teman-teman, karena gerak vertikal ini merupakan jenis gerak GLBB, maka untuk jenis gerak vertikal ke bawah ini, persamaan yang kita gunakan adalah persamaan GLBB, teman-teman. Nah, satu hal yang harus kita cermati bersama dan selalu kita ingat bahwa jenis percepatan yang bekerja pada gerak vertikal ini adalah percepatan gravitasi. Nah, yuk kita lihat untuk persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke bawah. Teman-teman perhatikan ketiga persamaan yang ada di dalam gambar. Nah, untuk persamaannya kita memiliki 3 buah persamaan ya, teman-teman, di mana dituliskan dalam persamaan berikut. VT sama dengan V0 plus GT. Kenapa di sini plus? Nah, kalau di dalam GLBB itu ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, maka gerak vertikal ke bawah ini merupakan GLBB yang dipercepat dalam arah vertikal ke bawah. Seperti itu ya. Kenapa plus? Karena gerakan dari gerak vertikal ke bawah ini menuju ke pusat bumi, menuju ke arah pusat gravitasi bumi, sehingga tandanya di sini adalah plus. Jadi kita dapatkan persamaan VT sama dengan V0 plus GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, dan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Dengan keterangan VT sama dengan kecepatan setelah T detik, maksudnya adalah kecepatan benda setelah benda bergerak sekian detik. Gitu ya, satuannya adalah meter per second. V0 adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula benda. Ingat ya teman-teman, dalam gerak vertikal ke bawah, kecepatan awal atau kecepatan mula-mula benda tidak sama dengan 0. Jadi, dia memiliki kecepatan awal. Benda ini memiliki kecepatan awal dengan satuan meter per second. T-nya di sini adalah waktu, satuannya adalah second. G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per second kuadrat. Dan H di sini adalah ketinggian benda, satuannya adalah meter.
Jenis gerak vertikal yang kedua adalah gerak vertikal ke atas atau GVA, merupakan gerak yang lintasannya lurus dengan arah ke atas dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0. Jadi bedanya kalau tadi gerak vertikal ke bawah itu arahnya ke bawah, ya. Di sini gerak vertikal ke atas ini sama-sama gerak lurus vertikal, tapi ini arahnya ke atas. Dan gerakan benda ini juga memiliki kecepatan awal. Jadi kecepatannya tidak sama dengan 0. Kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini diilustrasikan dengan sebuah bola yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal yaitu V0. Nah, teman-teman, sebenarnya benda itu tidak akan pernah mungkin bisa naik ke atas ya tanpa kecepatan awal. Jadi di sini benda yang bergerak vertikal ke atas pasti benda tersebut memiliki kecepatan awal. Nah, kalau dalam gerak vertikal ke bawah tadi adalah GLBB dipercepat dengan arah vertikal gitu ya ke bawah. Nah, di sini untuk gerak vertikal ke atas ini merupakan GLBB diperlambatnya, teman-teman. Nah, coba kita lihat untuk ketiga persamaan yang ada di gambar. Kalau kita amati di situ persamaannya semua menggunakan minus. Kenapa minus? Di sini berarti artinya perlambatan ya. Karena arah gerak dari benda yang mengalami gerak vertikal ke atas ini melawan arah dari percepatan gravitasi. Jadi dia melawan. Jadi akan semakin lambat ya, semakin melambat geraknya ke atas. Sehingga persamaannya di sini minus yang dapat dituliskan dengan persamaan berikut. VT sama dengan V0 min GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH dan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Jenis gerak vertikal yang ketiga adalah gerak jatuh bebas atau GJB, yaitu gerak yang lintasannya lurus dengan arah ke bawah tanpa kecepatan awal. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya adalah tanpa kecepatan awal. Ini yang menjadi perbedaan dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Jadi sebenarnya arahnya sama ya, sama-sama ke bawah, tetapi kecepatan awalnya yang membedakan. Nah, teman-teman, kalau yang namanya gerak jatuh, peristiwa jatuh adalah peristiwa yang alami, natural, sehingga tidak memerlukan kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Kalau kita perhatikan sebagai ilustrasi di sini digambarkan dengan adanya sebuah buah ya yang jatuh dari pohonnya, dari rantingnya di sini. Kalau kita amati teman-teman, peristiwa jatuhnya buah ini tidak memerlukan kecepatan awal atau kecepatan mula-mula, sehingga nilai kecepatan awalnya adalah 0. Persamaan yang digunakan dalam gerak jatuh bebas masih sama ya teman-teman. Persamaannya masih menggunakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ini juga jenis GLBB yang dipercepat karena arahnya ke bawah ya menuju pusat gravitasi, sehingga persamaannya di sini plus. Tetapi V0-nya di sini dihilangkan karena nilainya adalah 0, sehingga kalau kita tuliskan bentuk persamaannya akan menjadi VT sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan 2GH. Ivan melempar bola basket ke atas dengan kecepatan awal sebesar 40 meter per second. Tentukanlah waktu bola basket mencapai titik tertinggi. Yuk langsung saja kita jawab untuk contoh 1. Berdasarkan soal di contoh 1, kita tuliskan terlebih dahulu besaran-besaran yang diketahui, yaitu kecepatan awal bola basket atau V0 di sini senilai
40 meter per second. Yang ditanyakan adalah waktu bola basket mencapai titik tertinggi. Waktu berarti yang dimaksud di sini adalah T ya. T maksimal karena waktu saat maksimal ketinggiannya. Jadi T max di sini ditulisnya. Nah, kita bisa langsung jawab dengan menggunakan persamaan yang mana? Persamaan yang kita gunakan adalah persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 min GT. Kenapa min? Karena ingat ya, ini adalah contoh dari gerak vertikal ke atas. Kalau geraknya ke atas, berarti mengalami perlambatan karena melawan arah gravitasi bumi. Jadi persamaannya VT sama dengan V0 min GT. Kenapa pakai persamaan ini? Karena yang diketahui di dalam soal adalah V0-nya. Kenapa tidak pakai persamaan kedua dan ketiga? Karena kita tidak tahu hanya ya teman-teman, sehingga kita gunakan persamaan pertama. Dan kita juga bisa tentukan VT-nya. Jadi, saat bola mencapai titik tertinggi, ini menandakan bahwa VT-nya ini sama dengan 0. Jadi, kecepatan saat bola itu mencapai titik tertinggi adalah 0. Jadi bola ini akan berhenti sesaat. Ketika bola ini berhenti di titik maksimumnya, di titik paling tinggi, dia akan berhenti sesaat, baru setelah berhenti dia akan berbalik arah ke bawah. Jadi kecepatan saat bola mencapai titik tertinggi di sini 0. Dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 min GT dan kita dapatkan VT-nya tadi sama dengan 0, berarti persamaan VT sama dengan V0 min GT ini akan menjadi V0 sama dengan GT maksimal. Jadi T-nya adalah T yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi, T max. Kita tinggal substitusikan semua besaran yang ada. V0-nya tadi 40 sama dengan, nah nilai gravitasi kita tahu ya, nilainya kalau tidak diketahui di dalam soal, nilainya adalah 10 dikali T maksimal. Sehingga hasilnya T max-nya adalah 4 second. Jadi maksudnya waktu yang dibutuhkan bola basket untuk mencapai titik tertingginya adalah 4 second. Contoh 2. Damar mendribel bola basket dengan kecepatan awal 5 meter per second dan menyentuh tanah setelah 2 detik. Hitunglah ketinggian bola basket tersebut dari posisi dribble yang dilakukan Damar terhadap tanah. Berdasarkan contoh 2, maka kita bisa tuliskan besaran-besaran yang ada di soal. Yang pertama adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula yang dituliskan dengan V0 sebesar 5 meter per second. Kemudian waktu yaitu T sebesar 2 second, gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan di dalam soal adalah ketinggian bola terhadap tanah atau H. Nah, teman-teman, manakah persamaan yang harus kita gunakan? Karena yang ditanyakan di dalam soal adalah H, maka kita bisa gunakan untuk persamaan GLBB ya. Di sini adalah jenis GLBB yang bergerak secara vertikal kemana di sini? Ke bawah. Jadi di sini GLBB dipercepat. Jadi tandanya adalah plus, sehingga persamaan yang kita gunakan H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Ingat, ini adalah jenis gerakan vertikal ke bawah. Sehingga dengan mensubstitusikan seluruh besaran yang diketahui di dalam soal, maka kita dapatkan hasil akhir H sebesar 30 meter. Ini artinya posisi bola basket yang dipegang oleh Damar terhadap tanah adalah 30 meter. Contoh 3. Cinta mengambil sebuah apel di kebun miliknya
yang terlepas dari tangkainya dengan ketinggian 1,8 meter dari tanah. Berapakah kecepatan apel tersebut saat menyentuh tanah? Langsung saja yuk kita jawab untuk contoh 3. Dari contoh 3, kita bisa tuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal, yaitu G sebesar 10 meter per second kuadrat. V0 adalah 0 meter per second. Kenapa 0? Karena di dalam soal ada kata kunci terlepas, ya. Jadi ini adalah peristiwa jatuh natural alami. Jadi buahnya ini jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi kecepatan awal atau V0-nya adalah 0 dan hanya adalah 1,8 meter. Jadi kalau kita simpulkan berarti ini jenis geraknya adalah gerak jatuh bebas ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah kecepatan buah ya, di sini apel saat menyentuh tanah atau VT. Maka dengan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, kita bisa gunakan persamaan yang mana? Berarti yang kita gunakan di sini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH plus ya, ditambah karena tadi arahnya menuju ke bawah, menuju pusat gravitasi. Sehingga kita tinggal substitusikan semua besaran yang ada di dalam soal dan hasil akhir yang kita dapatkan adalah 6 meter per second. Artinya kecepatan apel saat menyentuh tanah adalah 6 meter per second. Nah, teman-teman, itu tadi adalah video pembelajaran tentang gerak vertikal. Bagaimana? Mudah kan? Semoga bermanfaat dan semakin semangat ya untuk belajar fisikanya. Nantikan video-video pembelajaran asik lainnya di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.